Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir dalam forum mediasi ini. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Husna Az-Zahra CPM, yang mana Bapak dan Ibu saya itu di sini berperan sebagai mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia dengan akreditasi resmi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, jadi dalam peran ini saya akan memfasilitasi proses perundingan yang kita lakukan hari ini dengan harapan kita dapat menemukan titik temu yang menguntungkan semua pihak. Saya ingin menegaskan nih kepada Bapak dan Ibu bahwa saya di sini tidak berpihak kepada siapapun, mau itu kepada Bapak ataupun Ibu. Dan saya tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara. Tugas saya semata-mata adalah membantu Bapak dan Ibu untuk berdialog secara terbuka, adil, dan konstruktif agar dapat tercapai kesepakatan bersama yang bersifat sukarela dan tidak memaksa. Oke, sebagai awalan dari mediasi ini, alangkah baiknya kita saling memperkenalkan diri. Bapak dan Ibu, mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Reben Bagus Alitza. Saya pengusaha kuliner makanan. Saya tinggal di Batangan. Baik, perkenalkan saya Nasya. Saya sebagai pengusaha juga di Kabupaten Gresik. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu dalam memperkenalkan diri. Kemudian proses kesepakatan ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Nah, adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu Bapak dan Ibu dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara atau memutus perkara dengan memaksa dan timbul sebuah penyelesaian. Oke Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu saya akan bacakan tata tertib selama melakukan proses mediasi atau perundingan hari ini. Yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan mediator. Kemudian kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Kemudian yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Kemudian yang keempat, para pihak diharapkan berjujur tanpa ada yang disembunyikan. Kemudian yang kelima, dilarangnya merokok. Yang keenam, tidak menggunakan handphone. Kemudian yang terakhir, tidak boleh merekam isi pembicaraan kita pada mediasi hari ini. Baik, bagaimana Bapak dan Ibu, apakah setuju dan sepakat terhadap tata tertib kita? Saya setuju dan tidak ada tambahan. Baik, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih duduk perkara dari pihak Bapak. Silakan Bapak Revan, bagaimana nih awal permasalahan terjadi? Baik, jadi awalnya saya dengan Ibu Nasya itu adalah teman usaha yang cukup akrab. Di bulan Februari 2023, dia menghubungi saya untuk meminjam uang sebesar 150 juta dengan alasan untuk membuka cabang baru usaha makanan industrial di pusat kota. Saya menyetujuinya dengan persyaratan peminjam uang pinjaman itu dikembalikan dalam jangka waktu 6 bulan. Namun setelah 2 bulan berjalan, beliau hanya melakukan 1 kali pembayaran dengan nominal 10 juta. Setelah itu sudah tidak ada kabar lagi. Saya sudah coba menghubunginya, namun tidak ada kejelasan. Jadi saya sebagai pemberi pinjaman merasa hak saya sebagai pemberi pinjaman itu diabaikan, gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Revan. Sekarang saya ingin mendengar dari pihak Ibu Nasya. Silakan Ibu. Baik, Ibu mediator, izinkan saya menjawab. Pertama, saya tidak menyangka apa yang dibilang oleh Pak Revan. Saya memang meminjam sejumlah uang dari Pak Revan dan memang benar saya baru membayar sebagian uangnya. Namun di tengah-tengah itu usaha saya baru mengalami
sebuah kerugian besar karena pandemi yang tiba-tiba berdampak pada sektor makanan kami. Dan saya bukan ada niat untuk tidak membayar utang kepada Bapak tersebut, karena saya benar-benar belum memiliki dana yang cukup. Saya tidak bermaksud menghindar, hanya membutuhkan waktu dan kesempatan untuk menyelesaikannya. Baik. Baik, dari penjelasan kedua belah pihak, Bapak dan Ibu, ternyata ini adalah persoalan uang prestasi atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban pinjaman. Nah, jadi di sini saya ingin menekankan kepada Bapak dan Ibu bahwa utang piutang memang dapat diselesaikan secara damai. Namun, apabila ia kesepakatan mengenai yang pertama adanya pengakuan utang, kemudian yang kedua adanya komitmen pembayaran, dan yang ketiga adanya jadwal pelunasan yang disepakati bersama. Nah, untuk itu sebelum kita lanjut ke tahapan berikutnya, saya sarankan agar kita menyusun daftar informasi yang perlu dikonfirmasi, termasuk bukti transfer, bukti perjanjian tulis, atau percakapan yang mendukung klaim masing-masing pihak. Nah, saya juga akan mempertimbangkan opsi pertemuan terpisah atau kaukus bila itu diperlukan. Nah, jadi bagaimana nih kalau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya? Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita kembali lagi ya bertemu pada mediasi yang kedua, yang mana hari ini bertepatan pada tanggal 23 Agustus tahun 2025. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dari mediasi yang pertama, saya mencatat dua inti persoalan. Yang pertama itu bahwa saudara Revan telah memberi pinjaman sejumlah 150 juta kepada pihak Nasya, kepada saudara Nasya. Dan baru dikembalikan 10 juta. Apakah benar Bapak? Yang kedua, bahwa saudara Nasya tidak menyangkal adanya pinjaman namun mengaku belum mampu melunasi karena alasan kerugian usaha. Apakah benar Ibu? Nah, jadi untuk menemukan solusi, saya ingin kembali menggali informasi dari kedua belah pihak. Apakah Bapak Revan dan Ibu Nasya bersedia? Apakah Bapak dan Ibu Nasya bersedia mendengar pernyataan dari ahli keuangan yang telah saya hadirkan untuk memberikan pandangan terkait solusi penjadwalan ulang utang? Dan saya bersedia. Bapak. Terima kasih. Sebelumnya saya menjelaskan dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara rekan usaha, pendekatan restrukturisasi utang seringkali digunakan. Tentunya bisa berupa yang pertama yaitu perpanjang waktu pembayaran, yang kedua penjadwalan cicilan secara bertahap, yang ketiga penghapusan bunga atau penalti bila disepakati, dan yang keempat penjaminan dengan aset tertentu. Namun perlu ada itikat baik dan kesepakatan tertulis agar dapat didaftarkan ke pengadilan jika diperlukan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih kepada saudari Nasya. Apakah saudari Nasya bersedia membuat jadwal pelunasan utang yang realistis? Baik Bu, saya bersedia. Saya mengusulkan untuk mencicil 20 juta per bulan selama 7 bulan ke depan dimulai dari tanggal 1 September 2020. Oke, bagaimana tanggapan dari Bapak Revan? Saya bisa terima disertai perjanjian tertulis, dan saya meminta jaminan apabila terjadi keterlambatan pembayaran selama lebih dari 2 bulan berturut-turut. Oke, baik, saya akan mencatat poin-poin itu dan menyusun akta perdamaian pada mediasi selanjutnya. Kita lanjutkan kembali minggu depan di tanggal 30 Agustus 2025. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu sepakat? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Tepat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 30 Agustus tahun 2025, yang mana kita melanjutkan mediasi ketiga.
Oke, baik, dari hasil mediasi sebelumnya saya telah mencatat bahwa telah terjadi kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, pengakuan utang sebesar 150 juta oleh Ibu Nasya. Kemudian Ibu Nasya telah membayar 10 juta. Kemudian sisa utang 140 juta jika akan dicicil selama 7 bulan mulai dari September 2025. Kemudian apabila lalai 2 bulan berturut-turut, Bapak Revan dapat menempuh jalur hukum. Kemudian yang kelima, disepakati adanya surat perjanjian pelunasan utang yang akan didaftarkan ke pengadilan. Nah, saya telah menyusun nih draft akta perdamaian, izinkan saya membacanya. Baik, apakah ada yang ingin disanggah atau dikoreksi? Baik, Bapak dan Ibu silahkan ditandatangani. Oke, baik Bapak dan Ibu. Dengan ini mediasi dinyatakan berhasil. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya Bapak dan Ibu berjabat tangan untuk menandakan bahwa Bapak dan Ibu sudah bersepakat. Silakan Bapak dan Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.